Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الحاضرين عزني الله وإياكم. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di siang hari ini bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Harapan kita semua, semoga ibadah kita di siang hari ini serta ibadah-ibadah kita lain yang telah kita kerjakan dan juga ibadah-ibadah kita yang akan kita lakukan semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Tawakal itu merupakan ciri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian semua bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Terlebih ketika kita semua merasakan Allah uji kita dengan adanya pandemi ini. Beragam macam dampak yang muncul. Dampak dari sisi ekonomi, dampak dari sisi kegiatan yang kita jalani belum bisa kita jalani secara normal, serta dampak-dampak lainnya yang sangat banyak. Tentu itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi dengan benar. Di antaranya adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 155, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami pasti benar-benar akan menguji kalian. Allah akan uji kita. Di antara bentuk ujian yang Allah sampaikan dalam ayat ini bukan menunjukkan al-hasr atau pembatasan. Ujian hanya berkisar seputar yang Allah sebutkan dalam ayat ini, tidak. Ini sampel-sampel ujian yang sering kita rasakan. Di antaranya rasa lapar, terdampak dari sisi ekonomi. Kemudian ada yang dengan sebab pandemi ini dia menjadi salah satu menjadi korban ataupun orang yang terkena dampak, kemudian tertular COVID dan pada akhirnya kemudian menemui ajalnya. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya buah-buahan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Walaupun faktanya tentunya ujian yang Allah berikan itu sangat banyak. Dan yang terpenting adalah ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum,
bagaimana kita merespon ujian tersebut dengan benar. Di dalam ayat lain, yaitu surah Muhammad ayat ke-31, apa yang Allah inginkan ketika Ia menguji kita dengan beragam macam ujian? Allah firmankan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Allah katakan dalam ayat ini, dan sungguh pasti kami akan menguji kalian. Lagi-lagi Allah menegaskan bahwasanya ujian itu adalah sebuah keniscayaan, jemaah. Jadi jangan pernah berpikir ujian ini berakhir dalam kehidupan kita. Sama saja ketika kita berpikir kapan ujian ini selesai dalam kehidupan kita, itu maknanya kita menginginkan, tidak ingin lagi hidup di alam dunia ini. Karena yang menjadikan ujian seseorang ketika dia hidup di dunia itu akan berakhir ketika dia bertemu dengan satu titik yang namanya kematian. Selama manusia masih hidup, pasti dia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji, apa yang Allah inginkan? Allah katakan dalam ayat ini, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sehingga dengan ujian tersebut kami mengetahui siapa di antara kita hamba-hambanya yang terus fight, terus semangat menghadapi ujian tersebut dengan cara yang benar dan tetap di atas kesabaran. Ini penting, ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan di antara modal untuk bisa kita survive, kita bisa menghadapi ujian dengan penuh kesabaran, kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak orang merespon ujian itu dengan cara yang salah. Ketika dia tidak bertawakal kepada Allah, kita dapati keadaan orang-orang yang stres berkepanjangan, bahkan sampai depresi, jemaah. Bahkan na'udzubillah, nggak sedikit juga orang yang kemudian merasa putus asa dari rahmat Allah, muncul suudzon kepada Allah, menganggap Allah itu zalim. Ini adalah sebuah kesalahan besar, jemaah. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena tidak adanya tawakal dalam dirinya dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Jika kita diberikan ujian oleh Allah, apapun bentuk ujian tersebut, ada kalanya dari keluarga, ada kalanya dari tempat kita bekerja, ada kalanya dari kehidupan bertetangga dan sebagainya. Saat respon kita yang kita tunjukkan adalah stres, depresi, tekanan batin dan sebagainya, berarti kita belum menunjukkan tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum yakin dengan rububiyahnya Allah Jalla wa'ala, bahwasanya Allah Jalla wa'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak yakinkah kita dengan kuasa Allah, bahwasanya Ia satu-satunya yang mampu mengurai masalah kehidupan kita? Dan ini berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Jika kita juga masih dirundung stres, depresi dan semisalnya, yakinlah bahwasanya ini menunjukkan kita ini belum merealisasikan tauhid uluhiyah, yaitu ibadah hati kita berupa menyandarkan diri kita dari urusan-urusan yang kita hadapi, kita sandarkan kepada Allah agar Allah berikan jalan keluarnya. Dan tawakal ini merupakan min anwa'il ibadah. Di antara bentuk ibadah yang lebih spesifik, dia adalah ibadah hati. Dan jika kita masih dirundung stres, depresi dan semisalnya, berarti kita belum mengimani tauhid al-asma wa sifat. Bukankah di antara nama dan sekaligus menunjukkan sifat Allah, Allah adalah al-wakil? Seharusnya kita yakin. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Tawakal itu dibangun atas dua perkara. Yang pertama, para ulama menjelaskan, dikatakan seseorang bisa menunaikan tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal jika dia menunjukkan tafwidul amri ilallah. Dia serahkan segala urusannya dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, jemaah, manusia terbaik, Khalilullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa bertawakal kepada Allah. Di saat beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
Di ujung doa tersebut beliau mengatakan, jangan engkau biarkan diriku bersandar dengan kemampuan dirinya di dalam menyelesaikan segala urusan. Beliau tidak ingin menyerahkan urusannya kepada dirinya, tapi beliau menginginkan agar urusan itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan ketika kita membaca sejarah bagaimana totalitas atau maksimalnya tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyerahkan segala urusan kepada Allah, padahal ujiannya luar biasa. Pasca perang Uhud masih dalam keadaan terluka parah. Begitu juga keadaan para sahabat. Apa yang terjadi? Kembali diuji. Saat beliau mendapatkan informasi orang-orang musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, saat itu beliau belum masuk Islam. Apa yang terjadi? Beliau berencana dan sudah mulai bergerak untuk kembali ke Madinah untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Padahal keadaan mereka sedang dalam keadaan terluka parah. Masya Allah. Dalam peristiwa Hamra'ul Asad, apa yang kemudian beliau sampaikan kepada Allah? Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Ini juga yang seharusnya selalu membasahi lisan kita. Ma'asyarul hadirin azanallahu wa iyyakum. Terlebih ujian kita pastinya tidak seberat sebagaimana yang dialami oleh Rasul dan para sahabat. Kita merasa orang yang paling sengsara ketika diuji dengan adanya pandemi ini. Mungkin jadi korban PHK, mungkin usahanya bangkrut. Tapi kalau kita mau amati, kita masih diberikan nikmat, di mana kalau kita sadari hal itu, seakan-akan dunia masih berada dalam genggaman kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi." Ketika seorang memasuki pagi hari, dia diberikan nikmat aman. Kita aman jemaah. Kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas keseharian kita, aman. Mu'afan fi jasadi. Kita diberikan nikmat sehat. Kalau nggak sehat, kita nggak ada di sini jemaah. Boleh jadi kita di rumah sakit dalam keadaan mungkin ventilator ada di mulut kita, selang infus dan sebagainya, kita sehat jemaah. Indahu qutu yaumi. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemampuan untuk mencukupi kebutuhan makan minum, bukan untuk setahun, bukan untuk sebulan atau sepekan, tapi untuk hari ini saja. Faka'annama haizat lahu dunya kama qala. Maka kalau tiga nikmat ini kita rasakan, maka sesungguhnya seakan-akan dunia masih berada dalam genggaman kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal dan rasa syukur kepada-Nya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الحاضرين عزني الله وإياكم Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini pula yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana penjelasan dari para mufassirin, di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau sampaikan ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sepertinya tidak ada lagi manusia yang akan diberikan ujian sebagaimana beratnya ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia harus dibakar hidup-hidup. Tapi beliau kemudian mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong dan pelindung. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan. Allah perintahkan api untuk merubah tabiat yang panas menjadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, rubahlah dirimu menjadi dingin. Yang tadinya panas menjadi dingin, Allah perintahkan untuk menjadi dingin, yang pada akhirnya memberikan keselamatan untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalimat ini seharusnya senantiasa menghiasi lisan kita sebagai pembuktian tawakal kita kepada Allah.
bukan dengan bentuk ketidaksyukuran kita kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah dan lain sebagainya. Tapi hal yang seperti ini jemaah. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, Inna tawakkul al-'abdi 'ala rabbih an ya'lama anna Allah huwa thiqatuh. Sesungguhnya tawakal seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika ia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Jalla wa ala itu adalah tempat bertumpu dan kepercayaannya. Masya Allah. Yang kedua, dan ini sebagai penutup khutbah kita di siang hari ini, seseorang bisa menunaikan tawakal dengan sebenar-benarnya ketika dia memenuhi rukun yang kedua, yaitu badlul asbab, tempuh sebab. Jalani usaha. Jangan perturutkan sifat malas kita, kemudian berlindung atas nama tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jangan, jemaah. Tawakal itu memadukan pemasrahan diri kita pada Allah dan usaha yang maksimal. Nabi Sayyidul Mutawakkilin saat perang Uhud, beliau masih pakai dir'ain, 2 lapis baju perang. Ini menunjukkan beliau mengambil sebab untuk terhindar dari madarat. Begitu juga ketika ada seorang yang hendak masuk masjid, dia ketika mau masuki masjid, kemudian Rasul tegur, ya, ketika dia tinggalkan begitu saja unta tunggangannya, Rasul katakan, "I'tiqha tsumma tawakkal." Ikat dulu untanya, baru kemudian engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu memadukan antara pemasrahan diri kita kepada Allah dengan usaha yang maksimal sesuai kemampuan kita. Yang terakhir sebagai penutup, kisah yang masyhur dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, kisah Ibunda Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Di saat beliau, Maryam alaihissalam, di saat beliau akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dalam keadaan kontraksi, dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Allahu Akbar. Beliau butuh makanan untuk memberikan nutrisi sehingga mudah melahirkan anaknya. Apa yang Allah perintahkan? Tetap diperintahkan untuk mengambil sebab, berusaha. Wa huzzi ilaiki bidhid'in nakhlah tusaqit 'alaihi rutban janiyya. Allah perintahkan dia untuk menggoyang-goyangkan pohon korma yang ada di hadapannya atau yang ada di dekatnya, sehingga nanti dengan kehendak Allah pohon tersebut akan merontokkan buah kormanya sehingga bisa dimakan oleh Maryam alaihissalam. Dari sini kita faham, seseorang bisa menunaikan tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal ketika dia menunaikan 2 rukun. Yang pertama, tafwidul amri ila Allah. Dia serahkan segala urusannya hanya kepada Allah dengan maksimal. Ini menyangkut amalan hati. Dan yang kedua adalah dia harus mengambil sebab dengan jalan berusaha. Mudah-mudahan kita termasuk Allah berikan orang-orang yang Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan tawakal dengan sebenar-benarnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله يعلم ما تصنعون. Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Jazwa TV, media dakwah masa kini.